AST-1827 Anda diplot melawan. Kenangan Sage Bodo berasal dari warisan Dewa Pertempuran Emas dan teknik sempurna dari Sage Bodo adalah segel kecemerlangan tak tergoyahkan. Itu kokoh dan tidak dapat diatasi, mampu menahan langit dan tetap kokoh saat meminjam momentum surgawi. Orang bijak yang bodoh tidaklah bodoh, bagaimanapun juga, mereka yang bodoh secara lahiriah mungkin bijaksana secara batiniah. Karena kebijaksanaan sejati tidak ditawarkan sebagai pujian, hanya mereka yang memainkan trik pintar yang akan dipuji sebagai bijaksana. King Sui masih terkejut, karena pria ini adalah pewaris bijak yang bodoh. Mentalitasnya cukup bagus dan King Sui tidak akan percaya bahwa dia bodoh. Untuk dapat dengan santai mendiskusikan masalah pribadinya di depan orang lain, jika mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang bijak, tetapi bahkan King Sui tidak dapat mengevaluasi ini dengan benar. Semua orang tahu bahwa beberapa hal tidak perlu disembunyikan dan tidak dapat disembunyikan, tetapi hal-hal yang harus disembunyikan dengan cara apapun yang mungkin, bahkan jika itu berarti menipu diri sendiri. Tapi pria ini terus terang dan tidak gentar, namun kesengsaraannya nyata, yang membuat King Sui menghormatinya. Dia mulai menyelidiki kekuatan orang bijak sejak dia mampu mengalahkan Lu Tong dan Lan Lingfeng. Kekuatannya memang luar biasa, melebihi orang-orang seperti Lu Tong dan Lan Lingfeng, tetapi celahnya masih terlihat jelas jika dibandingkan dengan King Sui. Aku berkata, "Kakak, bukankah kamu hanya menempatkanku di tempat? Jika aku bisa menyembuhkanmu, aku secara alami akan melakukan itu, tetapi aku benar-benar tidak dapat membantu sama sekali." Tianyi benar-benar kehabisan akal, dia telah mengulangi kalimat ini beberapa kali. "Dokter ajaib, tolong bantu saya hanya karena ketulusan saya, kami berdua laki-laki, tolong bantu saudara." Orang tua itu berteriak seolah-olah dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Tianyi memasang ekspresi tak berdaya, orang yang keras kepala ini tampaknya yakin bahwa dia bisa menyembuhkannya dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berbalik ke arah King Sui. Melihat King Sui, dia tersenyum ketika berkata, "Saudaraku, keterampilan medismu jauh lebih baik daripada milikku. Bisakah Anda membantu menyelesaikan ini? Karena saya benar-benar tidak punya cara." Petik 2. Pria itu menatap King Sui, matanya berbinar kaget saat mendengar apa yang dikatakan Tianyi. "Kamu adalah tabib ajaib King." King Sui juga terkejut, "Kamu mengenaliku." Wajah pria kekar itu bersinar dengan kegembiraan yang liar. Saat King Sui mulai merasa bahwa orang ini tidak bodoh, dia bergegas ke King Sui, "Ini bagus. Cukup beruntung untuk bertemu dengan tabib ajaib King, itu berarti ada harapan untukku. Saya masih tidak tahu bagaimana situasi Anda, tabib ajaib Tianyi tidak dapat menyembuhkan Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mengandalkan harapan ini, atau pukulannya tidak akan menyenangkan." King Sui telah menghabiskan periode waktu ini untuk memindai tubuhnya dan secara kasar tahu apa masalahnya. "Dokter ajaib King, kamu harus membantuku. Bahkan jika kamu tidak dapat menyembuhkanku, maka lebih baik aku pergi dan bunuh diri." Pria kekar itu benar-benar melankolis, tetapi mentalitasnya benar-benar bagus. Jika itu pria lain, mereka pasti sudah bunuh diri atau menjadi gila. King Sui tersenyum saat dia meraih pergelangan tangannya dan meletakkan jarinya tepat di nadinya. Pertama, dia mampu mengalahkan Lan Lingfeng dan Lu Tong, namun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Kedua, dia hanya mengganggu Tianyi, ditambah dia adalah pewaris bijak yang bodoh. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk membantunya, tetapi dia perlu tahu bahwa bantuan ini tidak lebih ringan daripada menyelamatkan hidupnya. Jika dia bisa mencapai ini, itu akan sangat bagus, karena pewaris bijaksana bodoh sangat menghargai kesetiaan, membalas kebaikan dengan cinta pengorbanan diri dan mereka tidak akan mengkhianati atau membalas kebaikan ini dengan pembalasan. Ini juga mengapa King Sui membantunya. Dia memiliki pendapat yang baik tentang pewaris bijaksana bodoh dan meskipun mereka tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah elit dan bertarung bersama mereka seperti bertarung dalam formasi. Mereka sangat kuat. King Sui dengan santai mengambil denyut nadinya dan seiring berjalannya waktu, pria kekar itu menjadi cemas. Dia dengan gugup bertanya pada King Sui, "Dokter ajaib King, bagaimana kabarku? Apakah saya bisa sembuh?" King Sui tidak segera menjawab, meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berkata, "Ya, tetapi peluang keberhasilannya tidak terlalu besar." Wajah pria kekar itu mulai berganti-ganti dalam warna yang berbeda, tidak ada yang tahu apakah dia bersuka cita atau berduka, tetapi King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat emosional dan bersemangat. Memang, pria kekar itu sangat emosional karena dia telah pergi ke setidaknya ribuan dokter dan masing-masing dari mereka terkenal dan sangat terampil, tetapi itu sia-sia. Untungnya, tidak ada yang berani mencoba menipunya,
karena sebagian besar seniman bela diri memiliki beberapa kemampuan dasar untuk merasakan kondisi tubuh mereka sendiri. Sekarang akhirnya ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkannya, kemungkinan rendah pada dasarnya diberikan, tetapi jawaban ini membuatnya lebih bahagia daripada nyanyian atau musik abadi. Dokter Ajaib King, saya percaya pada keahlian Anda. Pria kekar itu segera menyatakan bahwa dia bersedia mempercayai apa yang harus dikatakan King Sui kepadanya. Meskipun saya tidak 100% percaya diri, saya masih memiliki sekitar 3/10 peluang untuk berhasil. King Sui tersenyum. Pria kekar itu terkejut. Dia tidak merasa banyak ketika mendengar bahwa peluangnya rendah, tetapi mengetahui bahwa itu hanya peluang 30% memang mengecewakan. Itu tidak sekecil yang dia pikirkan dan jauh lebih baik daripada tidak menembak sama sekali. 30% sudah tidak buruk, meskipun saya benar-benar ingin sembuh, tetapi saya tahu bahwa peluang untuk sembuh tidak sepenuhnya menguntungkan saya. Pria kekar itu tersenyum pahit pada King Sui, ekspresinya menunjukkan kepasrahan. King Sui benar-benar merasa bahwa mentalitas pria ini baik, spesialisasi orang-orang yang mewarisi jubah orang bijak bodoh. Mereka akan sangat tenang dalam segala hal, jarang bingung sama sekali. Ayo pergi ke kamar di sana, aku akan membantu menyembuhkanmu sekarang. Kami akan dapat mengetahui apakah itu berfungsi dalam waktu sekitar 20 hari. King Sui berpikir dan berkata, "Oke, aku sudah merepotkan tabib ajaib King." Pria kekar itu berkata dengan sopan, sebelum mengikuti King Sui ke sebuah ruangan kosong di Imperial Cuisine Hall. King Sui mampu menyembuhkan pria kekar dan tidak ingin menyudutkannya, jadi dia hanya butuh waktu. Dia percaya bahwa dia akan membantu di masa depan dan ini adalah waktu yang tepat untuk membangun hubungan yang baik. Tubuh manusia dipenuhi dengan meridian, terutama area yang berisi esensi pria. Meridian di sana bahkan lebih terkonsentrasi dan di antara mereka ada beberapa meridian yang kritis. Begitu ada masalah dengan itu, maka pada dasarnya mereka sudah selesai. Metode penyembuhannya hampir tidak ada, bahkan dengan pil obat. King Sui mulai memasukkan beberapa jarum, dengan santai bertanya, kapan Anda menyadari bahwa Anda memiliki masalah ini? 20 tahun yang lalu, pada hari aku menikah. Pria kekar itu perlahan berkata. Pada dasarnya saya telah mengkonfirmasi saat mengambil denyut nadi Anda bahwa seseorang menggunakan obat untuk merusak meridian yang terpenting Anda. King Sui menatap pria kekar itu saat dia mengucapkan kebenaran, kata demi kata. AST 1828 ini mulai panas, pemain. Setelah mendengar kata-kata King Sui, pria kekar itu tidak terkejut atau terkejut sama sekali, tetapi wajahnya berubah sedikit tidak wajar saat dia menghela nafas. Kata-kata Dokter Ajaib King telah membantu saya memahami situasinya, tolong bantu saya. Niat King Sui adalah untuk memberitahu dia bahwa seseorang ingin menyakitinya, tetapi melihat bahwa dia telah menerima pesan itu, tidak perlu membicarakannya, dia tersenyum dan mengangguk, aku akan melakukan yang terbaik. Sesi normal tidak akan berlangsung lebih dari 1 jam, tetapi bahkan jika King Sui mampu menyembuhkan ini, dia masih membutuhkan beberapa sesi, hingga 2 minggu. Menimbulkan penyakit itu cepat, seperti menumbangkan gunung. Untuk menyembuhkannya akan memakan waktu lebih lama, seperti memasang benang sutera. King Sui tidak benar-benar membuat sutra, tapi dia masih membutuhkan setidaknya setengah bulan. Setelah dia mendengar bahwa mereka selesai untuk hari itu, pria kekar itu duduk. Dia sedang memeriksa kondisinya sendiri, tetapi dengan cepat kecewa. Dia dengan cepat menyembunyikan kekecewaannya karena dia tahu bahwa dia harus mempercayai tabib ajaib. Bertahun-tahun telah berlalu, kamu mungkin juga menunggu 1 atau 2 bulan untuk melihat, bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkanmu. Anda dapat menemukan orang lain, saya tidak akan mengumpulkan pembayaran apapun. King Sui tersenyum, melihat kesedihan di mata pria kekar itu. Aku percaya padamu, sungguh. Pria kekar itu berkata dengan serius. Kamu bisa percaya padaku setelah aku menyembuhkanmu, juga, 2 saudara laki-lakiku mengatakan bahwa kekuatanmu tidak buruk. King Sui tersenyum ketika dia melihat pria kekar itu. Saya minta maaf atas kekurang-ajaran saya. Saya putus asa mencari bantuan medis. Saya tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti mereka. Pria kekar itu berkata dengan panik. King Sui menggelengkan kepalanya, apakah kamu pikir aku serendah itu? Mari kita bandingkan dan bersaing. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya begitu keras seolah-olah itu mainan kerincingan. Kamu adalah seorang dokter. Aku masih mengandalkanmu untuk menyembuhkan penyakitku dan aku tidak begitu tertarik dengan pertandingan bela diri, aku hanya ingin menjadi laki-laki lagi. King Sui ingin membandingkan catatan dengannya, tetapi melihat keengganannya, yang paling penting pola pikirnya yang teguh, King Sui menahan gagasan itu. Baiklah kalau begitu, kita akan bersaing ketika kamu lebih baik. King Sui tersenyum.
Itu akan lebih tidak pantas, kamu akan menjadi penyelamatku. Setelah Anda memberi saya kesempatan baru untuk hidup, tidak mungkin aku bisa melukaimu. Pria kekar itu berbicara dengan terus terang. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengirim pria kekar yang namanya masih belum dia ketahui. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan ide untuk menyilangkan tangan melawan pria kekar, mengingat jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka. King Sui, Tantai Lingyan, dan Qin King memutuskan untuk tinggal di Imperial Cuisine Hall, di kamar lama mereka yang sama. Meskipun sudah lama sejak mereka tinggal di sana, ketika King Sui kembali ke sana pada malam hari, tempat itu tampak baru. King Sui dan kedua wanita itu tinggal di halaman yang sama tetapi tidak di paviliun yang sama, masing-masing dari mereka memiliki paviliun untuk diri mereka sendiri. Mereka tinggal di 2 lantai atas. King Sui berdiri di dekat jendela, menatap ke arah paviliun yang berlawanan. Ketiga paviliun itu berdekatan dengan hanya puluhan meter memisahkan mereka. Paviliun King Sui dan Qin King saling berhadapan, sementara paviliun Tantai Lingyan berada di samping jarak antara ketiga paviliun itu sama. Dari dalam, adalah mungkin untuk melihat jalan-jalan yang sibuk di luar. Tapi hanya setinggi 2 lantai, apa yang bisa dilihat sangat terbatas. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan bahwa Qin King juga ada di jendela, tersenyum padanya. Dia membalas senyum dan bahkan meniup ciuman, jelas mencapai telinga Qin King. Petik 2 tanda seru petik 2. Qin King tersenyum saat dia memelototinya. King Sui merasa luar biasa karena suasananya benar-benar hebat. Bulan di langit melukis dunia putih dan cahayanya berkali-kali lebih terang dari bulan purnama di kehidupan sebelumnya. Meskipun tidak terlalu terang, cahaya bulan memberi langit malam perasaan yang sama seolah-olah tertutup oleh banyak awan, tetapi tanpa perasaan menyesakkan. Pada saat ini Tantai Lingyan juga berdiri di dekat jendela dan seolah-olah dia mendengar kata-kata Qin King, dia berbalik untuk meninggalkan ambang jendela, tetapi King Sui tersenyum, Yan kecil, kemana kamu berlari, mari kita nikmati cahaya bulan bersama. Tantai Lingyan menatap marah pada King Sui, tetapi memilih untuk tidak pergi, dia tidak bertengkar dengannya karena dia tahu bahwa pria ini nakal. Jika dia mencoba menghentikannya memanggilnya Yan kecil, dia tidak tahu apa yang akan dia panggil selanjutnya. Qin King juga tertawa dengan anggun dan ketiganya mulai mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. King Sui, Tantai Lingyan, dan Qin King bukan tipe yang banyak bicara sehingga percakapannya sangat damai dan tenang. Ayo keluar dan menjelajah. Jalanan penuh sesak. King Sui tiba-tiba menyarankan. Itu belum cukup terlambat untuk pasar malam yang sebenarnya untuk memulai dan dia tidak bisa memasuki alam Valet Jade Immortal, jadi dia benar-benar bosan. Kedua wanita itu tidak keberatan, jadi King Sui langsung melompat dari jendela. Kedua wanita itu sedikit tercengang sebelum dengan canggung melakukan hal yang sama. Wajah King Sui membawa senyum yang membuat jantung kedua wanita itu berdebar. Apa yang kamu tersenyum? Kamu terlihat seperti penjahat. Qin King tersenyum, tidak peduli apa yang dia lakukan, wanita ini selalu anggun, mulia, dan bangga. Harga dirinya tertanam di tulangnya, semacam temperamen. Itu bukan kesombongan, tapi itu adalah keangkuhan yang indah dan menekan, dia menunjukkannya secara alami bahkan ketika mengobrol dengan King Sui. Ini seperti bangsawan dunia sebelumnya. Aku merasa seperti pemain. King Sui menatap kedua wanita itu. Tantai Lingyan dan Qin King memerah, dengan King Sui tercengang melihat kecantikan mereka sekali lagi. Para pemain benua biasanya menipu wanita dengan kata-kata dan biasanya pergi keluar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sementara wanita biasanya pergi melalui jendela mereka untuk bertemu kekasih mereka. Seekor anjing yang kasar tidak akan pernah bisa dengan anggun meludahkan gigi gajah. Qin King berkata dengan marah. Dia malu dan bingung, tidak ada orang yang berani mengatakan itu padanya, tetapi pria ini adalah pria pertama yang berhasil masuk ke dalam hatinya dan dia tidak benar-benar merasa marah. Tantai Lingyan memelototinya, di dalam hatinya ada gejolak emosi yang kompleks saat dia mengingat pertemuan pertama mereka. Pengalaman tak terlupakan yang seperti kutukan yang mengganggunya. Bahkan memimpikannya, mengejutkannya dan menyebabkan jantungnya berdetak kencang. King Sui secara alami tidak menyadari pemikiran seperti itu saat dia melihat penampilan Tantai Lingyan yang lembut dan menggerahkan. Kecantikan yang dingin dan cantik seperti dia dengan ekspresi seperti itu mampu membunuh. King Sui terbatuk-batuk sebelum menguatkan dirinya dan meraih tangan kedua wanita itu saat mereka pindah. Dia tidak melihat wajah mereka, jika itu hanya salah satu dari mereka dia akan menebalkan kulitnya dan melakukannya, tetapi menyeret keduanya bersama-sama masih merupakan upaya, jadi dia tidak melihat salah satu dari mereka. Hanya menganggap ambivalensi mereka sebagai persetujuan. Kedua wanita itu benar-benar terkejut, tetapi dengan cengkeramannya yang erat,
perjuangan singkat mereka menjadi sia-sia sehingga keduanya menyerah. AST 1829 Pagoda Harta Karun Takdir Surgawi. Harta karun teknik surgawi. King Sui merasa seperti dia adalah orang yang paling diberkati di bawah langit. Sambil berjalan ke jalan utama, dia berbalik untuk melihat kedua wanita itu. Qin King memelototinya, sementara Tante Lingyan memalingkan wajahnya. King Sui mulai membelai telapak tangannya, dia merasakan tubuhnya menggigil. Ini mengejutkan King Sui karena dia tidak menyadari bahwa dia sensitif pada telapak tangannya. Ada banyak orang yang memadati jalanan, tetapi jalan setapak di sini jauh lebih lebar daripada di kehidupan sebelumnya, di mana orang banyak akan menyumbat jalanan di mana-mana. Di sini, ada banyak orang tetapi tidak ada kepadatan penduduk. Mengingat jalan besar, tidak ada yang akan masuk dengan orang lain. Bahkan jika ada tekanan, tidak ada yang bisa masuk ke King Sui. Lihatlah arus orang yang teratur dan tak berujung ini, senyum mereka, kerutan mereka, wajah mereka yang mati rasa dan licik. King Sui menatap ke kejauhan saat dia dengan tenang menyatakan. Tante Lingyan mengangkat kepalanya untuk melihat, karena tidak memperhatikan detail ini dan mulai dengan sungguh-sungguh melihat sekeliling, sementara banyak yang mengunci tatapan dengannya dengan cepat berbalik. 3.000 dunia mengikuti tatanan alam. Tante Lingyan dengan santai berkata, menatap King Sui. King Sui tersenyum, 3.000 dunia disebutkan dalam kehidupan sebelumnya sebagai asal mula semua kehidupan dan King Sui setuju dengan pernyataan Tante Lingyan. Ini adalah tatanan alam, misterius dan spiritual, bahkan dalam kehidupan sebelumnya ada berbagai macam orang, tetapi yang kuat menaklukkan dunia, sedangkan yang lemah hanya bisa tunduk. Saya selalu sangat berbeda dari mereka, hanya dengan melihat mereka tidak akan memberitahu saya apa-apa, itulah sebabnya saya harus pergi dan benar-benar mengalami gaya hidup mereka. Qin King tepat waktu menyatakan. King Sui mengangguk, memang, satu perjalanan berbicara lebih dari 1000 buku, inilah yang disebut pemahaman kita. Perasaan sesaat mengalahkan pemikiran selama sehari dan inilah mengapa kita perlu berlatih tanpa henti, pengalaman tempur jauh lebih penting daripada ada yang lain. Pengalaman tempur diperoleh dari berjudi dalam hidup seseorang, menari di ujung pisau. Qin King menghela nafas secara emosional. Ya, mereka yang bisa pergi semuanya kuat, untuk membiarkan seorang jenderal membutuhkan ribuan kerangka, di belakang setiap pembudidaya yang kuat adalah gunung mayat. Kinger, kamu sudah cukup kuat untuk menari di ujung pisau, mari berdebat sebentar jika ada waktu. King Sui dengan sungguh-sungguh berkata. Dia sangat serius dengan kalimat pertamanya, tetapi sengaja menjadi sembrono dengan kalimat kedua untuk mempercepat prosesnya. Tante Lingyan bukanlah seorang wanita yang King Sui bisa menyerah, tapi dia merasa sakit kepala ketika harus berurusan dengannya. Tetap saja, dia yakin, dia hanya ingin membuatnya tidak terlalu keras kepala. Aula Takdir Surgawi. King Sui terkejut ketika dia melihat tanda toko. Bangunan kecil itu memiliki 3 lantai, sederhana dan tua. Itu tampak sedikit kumuh jika dibandingkan dengan toko-toko tetangga, dengan antrean panjang orang membanjiri gedung-gedung itu dan hampir tidak ada pelanggan yang datang ke toko ini. Barang antik tidak ada nilainya di dunia ini, karena ada banyak sekali benda yang usianya tidak terhitung di setiap rumah tangga, yang ditinggalkan sebagai pusaka oleh nenek moyang mereka, namun toko ini sebenarnya adalah toko barang antik. Perampok barang antik dan makam di kehidupan sebelumnya merasa sulit untuk memulai bisnis, tetapi begitu mereka berhasil menguasainya, mereka bisa mendapatkan keuntungan seumur hidup. Keberadaan toko ini melambangkan nilainya, King Sui hanya terkejut dengan nama, takdir surgawi. King Sui akrab dengan benda-benda yang memiliki takdir surgawi, tetapi tidak yakin apakah mereka mengacu pada hal yang sama. Ada banyak takdir surgawi dalam ingatan King Sui, harta yang sangat kuat yang dapat mengubah situasi secara instan, tetapi King Sui tidak yakin apakah benar-benar ada harta di sini. Ayo masuk dan lihat, mungkin kita akan menemukan beberapa barang bagus. King Sui tersenyum ketika dia berkata, menarik mereka ke dalam toko tanpa menunggu jawaban mereka. Bagian luarnya sepi, sementara bagian dalamnya bahkan lebih kosong. Hanya dengan merasakannya, orang bisa tahu bahwa ini adalah rumah tua. Itu tidak besar tetapi masih sekitar 1000 meter persegi. Ada konter tua yang sudah usang di mana-mana, sementara banyak benda yang akan ditinggalkan di jalanan dipajang di sini, dijual dengan harga selangit. Hanya ada satu orang yang berbelanja, sementara pemilik toko adalah seorang pria parubaya, yang bahkan tidak mengakui King Sui dan kedua wanita itu, hanya menatap mereka. King Sui bisa melihat sedikit kesombongan, rasa superioritas dalam tatapannya. King Sui sangat bingung, mengapa orang seperti itu memiliki sikap seperti itu, namun dia menyadari bahwa itu adalah kesombongan yang sangat alami, sama sekali tidak dipalsukan atau sengaja dibuat-buat. Setelah berkeliling produk,
satu-satunya pelanggan membeli perhiasan kecil dan murah sebelum pergi. King Sui dan para wanita mulai melihat sekeliling, melihat segala macam benda, dari ukiran tumbuhan dan hewan hingga vas dan botol, semuanya berserakan. Selain itu, beberapa benda ini sudah berdebu. King Sui menghela nafas dalam hatinya, karena dia telah melihat sekitar setengah dari barang dagangan dan belum menemukan harta takdir surgawi. Tiba-tiba, King Sui melihat 3 benda seperti pagoda. Mereka sederhana tetapi dilapisi dengan lapisan debu, seolah-olah sudah lama sekali tidak ada orang yang menyentuhnya. Teknik penglihatan surgawi. King Sui langsung menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihatnya dan langsung tercengang. Pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, harta, dapat menangkis bahaya pada tingkat yang sama. Pasif, akan menjadi efektif setelah mengenali seorang master. Status, membutuhkan 3,5 tetes Blood Essence untuk mengenali seorang master. Sekarang King Sui akhirnya bisa mengerti mengapa tidak ada yang tahu cara menggunakan harta karun itu, mengingat tidak umum bagi orang untuk membagi setetes darah esensi menjadi 2. Tangkisan nasib surgawi ini sangat kuat, dalam pertempuran antara dua lawan dengan kekuatan yang sama, seseorang bisa memiliki pertahanan yang tak tertembus. Tentu saja, jika perbedaan kekuatan terlalu besar, maka secara alami tidak ada gunanya. King Sui melihat ketiga pagoda dan menyadari bahwa ada cukup pagoda untuk mereka bertiga, seperti pesan yang dikirim oleh dewa. King Sui mengingat tatapan pemilik toko dan menyusun rencana untuk mencoba dan mendapatkan pagoda. King Sui memang khawatir bahwa pemilik toko tidak akan mau menjual dan siap untuk merampoknya jika perlu, karena keajaiban objek ini hanya dapat diidentifikasi olehnya dan orang normal hanya akan menganggapnya dirancang dengan baik dan cantik. Bos, kami ingin membeli beberapa barang. King Sui memandang pemilik toko dan berkata. Pemilik toko mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, sebelum perlahan meninggalkan konter untuk berjalan menuju King Sui. Apa yang ingin Anda beli? Pemiliknya bertanya pada King Sui. Istri saya sangat menyukai pagoda ini, berapa harganya? King Sui dengan santai bertanya. AST 1830 pemilik toko buta. Pria itu dengan rasa ingin tahu menatap King Sui, mencoba melihat nilai pagoda, terutama karena tamu terhormat seperti itu menyukai mereka, mungkin mereka menyimpan beberapa rahasia yang luar biasa. Ini adalah respons yang wajar dan logis, jika seseorang menginginkan objek tertentu, maka objek itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, pria ini juga berpikiran sama. Berapa harga yang bersedia Anda bayar? Pria itu memandang King Sui saat dia bertanya. King Sui paling membenci orang seperti ini, tetapi dengan sabar menjawab, Anda adalah penjualnya. Bagaimana saya tahu berapa harga yang Anda inginkan? Mengutip harga, karena wanita saya menyukai benda ini, saya tidak peduli dengan harganya. King Sui melakukan tindakan rela membuang ribuan emas untuk wanitanya, tindakan yang sudah kebal terhadap mereka. Mereka hanya tidak tahu mengapa King Sui ingin membelinya. 1 juta tael perak. Pria itu berpikir sejenak sebelum dengan percaya diri menyatakan harga. 1 juta tael sudah cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar pembeli. Kira-kira 10.000 jin perak yang ditumpuk dalam tumpukan akan menjadi pemandangan yang menakutkan, tetapi uang kertas perak mulai dari 1 tael hingga 100.000 tael beredar, mengurangi kebutuhan akan koin atau batangan. King Sui, lupakan saja, dia hanya memeras kita, lupakan saja. King memandang King Sui dan berkata, kalau kalian suka, maka saya harus membelinya bos, 1 juta tael terlalu banyak, bisakah Anda membuatnya lebih murah, saya akan membelinya langsung. King Sui menggertakkan giginya, menyembunyikan tindakannya, tetapi sebenarnya melakukannya dengan sengaja agar pemilik toko memperhatikannya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi percaya diri, menikmati kesenangan menipu orang bodoh seperti King Sui. 950.000 tael, tidak kurang, atau aku lebih suka menyimpannya sendiri. Kata pemilik toko dengan serius. Mari kita lepaskan saja, membayar 1 juta tael untuk mainan ini sama sekali tidak sepadan. King menarik lengan King Sui. King baru saja bekerja sama dengan King Sui, karena 100 juta tael hanyalah uang receh bagi mereka. Sachet sutra interspatial mereka berisi sekitar 1.800.000 tael perak. King Sui bahkan memiliki gunungan perak dan emas asli yang beratnya mencapai 100.000 tael di alam Valet Jade Immortal, karena dia suka melihat gunungan biji yang dianggap berharga di kehidupan sebelumnya. Seorang pria yang membawa 2 wanita untuk membeli sesuatu seringkali membuat wanita itu terus-menerus mendesak pria itu, beli, aku mau. Skenario umum lainnya adalah kerabat membujuk mereka untuk tidak membelinya karena harganya yang selangit, tetapi kedua skenario tersebut memiliki efek yang sama dalam memaksa pria untuk membeli objek tersebut. Pemilik toko berseri-seri dengan gembira sambil melihat situasi yang terungkap. Dia menyombongkan perjuangan internal King Sui,
karena dia meremehkannya karena membawa dua wanita cantik namun tidak cukup kaya. Mata pemilik toko bersinar dengan kilatan. Baiklah, aku akan membelinya, tetapi sebagai tambahan, kamu harus memberiku patung perunggu kecil itu. King Sui menunjuk ke patung perunggu kecil yang menopang tiga pagoda. Dia tidak tahu apakah itu terbuat dari perunggu, tapi seperti itulah kelihatannya. Pemilik toko dengan mudah menyetujui permintaan itu, karena itu hanyalah patung perunggu kecil biasa yang dibuat olehnya di waktu luangnya dan dari situ dia dapat melihat bahwa pria ini tidak ahli dalam mengidentifikasi harta karun. King Sui juga dapat melihat bahwa patung itu adalah objek terburuk di seluruh toko dan ingin menggunakannya untuk mengamankan tiga paviliun harta karun mandat surgawi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pertukaran itu lancar dan setelah menerima pagoda, King Sui segera membersihkannya dari debu, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa mereka sangat indah. Namun, jika itu hanyalah pagoda biasa, maka sejuta tael perak hanyalah pemerasan tingkat tertinggi. Namun, King Sui telah mengidentifikasi mereka sebagai paviliun harta karun pari Heavenly Fate. Dia bahkan membeli tiga dengan satu kesepakatan, belum lagi 1 juta, bahkan 1 triliun tael perak akan berharga karena ini adalah harta yang tak ternilai. Bahkan jika harta itu dimaksudkan untuk orang yang membutuhkannya, seseorang masih membutuhkan tingkat penglihatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan harta ini, atau harta itu hanya akan menjadi hiasan. Setelah membersihkan pagoda, dia memberikan dua di antaranya kepada para wanita, sementara dia memegang pagoda terakhir dan patung perunggu. Dia kemudian tersenyum dan meninggalkan toko. Dia telah melihat lebih banyak harta selain ketiganya, tetapi mereka semua tidak berguna bagi seorang kultivator setingkatnya. Setelah pergi, King Sui tersenyum dan terkikik saat dia berjalan. Tebak, apakah pemilik toko akan mengejar kita? Mengapa dia mengejar kita setelah merampok kita? Sebenarnya, apakah benda ini ada gunanya? Qin King dengan sungguh-sungguh menatap pagoda di tangannya. Ini adalah objek yang sangat berguna, jika orang tahu kegunaannya, akan ada banyak orang yang mengejar kita. King Sui sangat senang, karena dia membeli pagoda tanpa hambatan dan tanpa merampok siapapun. King Sui tanpa sadar ingin tidak terlibat dalam perbuatan jahat seperti perampokan yang tidak masuk akal. Tatanan alam dunia akan menghukum mereka yang sering melakukan perbuatan jahat. Itu adalah siklus karma, mereka yang mengarungi air di dekat air pasti akan membasahi kaki mereka. Barang bagus, dirampok. Qin King dengan rasa ingin tahu menatap King Sui dan dia tidak percaya bahwa King Sui akan dengan bodohnya membeli sebuah item karena estetikanya, belum lagi menggunakan dia dan Sister Yan sebagai penutup selama proses tersebut. Tampaknya objek ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika King Sui bisa membaca pikiran Qin King, dia tidak akan bisa berkata-kata, karena objek ini bahkan lebih efektif untuk pembudidaya yang lebih kuat. Di bawah prasyarat bahwa ia telah mengenali seorang master, itu bahkan akan membuat orang normal jauh lebih keras, pukulan seseorang akan seperti menggaruk gatal. Cepat beritahu kami, berhentilah mencoba membangkitkan makan kami. Qin King mendesak, mengetahui bahwa Tante Lingyan tidak akan pernah bertanya. Mari kita berurusan dengan beberapa sampah dulu. King Sui tersenyum ketika dia melihat orang-orang di belakangnya. Ada sangat sedikit orang di sekitar sini karena King Sui dengan sengaja memikat mereka ke daerah yang tidak terlalu ramai. Dia menduga bahwa pemilik toko akan mengikuti mereka, selain itu dia dalam suasana hati yang baik karena dihadiahi harta seperti itu dan mencari hiburan. Senang melihatmu di sini. King Sui memandang pemilik toko dan berkata. Pemilik toko itu setengah baya, tapi dia juga tidak tampan dan juga tidak jelek. Hanya ada rasa sembrono yang merembes keluar darinya, menunjukkannya. Tentu saja, ada banyak orang mesum seperti itu, seperti di dunianya sebelumnya. Mereka yang memiliki beberapa kemampuan sedikit mesum, sedangkan orang-orang yang jujur dan baik hati adalah orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk diselewengkan. Sebenarnya, aku sudah mengikutimu ke sini. Pemilik toko tertawa terbahak-bahak, hanya matanya yang dingin, senyumnya mengancam. Oh, mengikuti kami, untuk apa? King Sui masih tersenyum padanya. Tidak banyak, tidakkah menurutmu membawa dua wanita cantik-cantik terlalu provokatif? Senyum pemilik toko tiba-tiba berubah menjadi kejam dan brutal. Oh, jadi kamu ingin mengambil wanitaku? Senyum King Sui semakin cerah. AST 1831 Pagoda Harta Karun mengakui pemiliknya. Wanita dan harta harus menjadi milik orang yang bermoral lurus. Pemilik toko menggunakan nada untuk menceramahi junior. King Sui tertawa ketika dia mendengar kata-kata ini, benar-benar milik orang yang bermoral lurus, dia telah memperoleh harta karun tertinggi dari pemilik toko dan ingin melihat apa reaksinya jika dia mengetahui kekuatan sebenarnya dari harta karun itu. Kamu harus memikirkan kembali keputusanmu,
aku tidak dalam mood untuk membunuh hari ini, tetapi jika kamu berani memikirkan wanitaku lagi, bahkan jika aku tidak akan membunuhmu, kamu bisa melupakan menjadi pria lebih lama lagi. King Sui berkata dengan serius. Wajah pemilik toko muram, dengan kecenderungannya, jika dia benar-benar tidak bisa menjadi laki-laki, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian karena dia memiliki banyak wanita cantik menunggunya di rumah. Tampaknya risiko mencari kecantikan tidak kecil. Pemilik toko memandang King Sui, sebelum mengalihkan pandangannya ke para wanita. Keindahan seperti Dewi itu mengguncangnya sampai ke intinya, dia secara alami bersedia mengambil risiko setelah melihat mereka. Aku juga tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku bermain dengan wanitamu. Wajah pemilik toko berubah menjadi lebih berbisa, menatap para wanita dengan tamak. King Sui, bunuh dia. Qin King dengan ringan berkata. Para wanita, hukuman terbesar bagi seorang pria bukanlah membunuhnya, tetapi melucuti kemampuannya untuk menjadi seorang pria, membuatnya hanya bisa menonton dan tidak pernah bertindak. King Sui dengan main-main menatap Qin King dan Tantai Lingyan. Lalu apa yang kamu tunggu? Berhenti berbicara omong kosong. Qin King dengan marah mendorong King Sui ke depan, dia secara alami tahu bahwa dia mengejeknya dan Tantai Lingyan. Tidak berbicara lagi, King Sui dengan santai menerkam ke depan untuk meninju pemilik toko. Mencari kematian. Pemilik toko mendengus menghina, dia juga mengangkat tinju ke arah King Sui. Itu berubah menjadi hitam pekat dan memancar dengan aura hitam. 1000 tangan racun. King Sui terkejut. King Sui tidak akan pernah menduga bahwa pemilik toko ini mempraktikkan teknik racun kelas atas, teknik legendaris yang terkenal di zaman kuno. 1000 tangan racun memiliki persyaratan yang keras, mengharuskan seseorang untuk memiliki fisiologi racun, yang akan memberikan satu resistensi ekstrim terhadap racun dan racun sejak lahir. Fisik khusus sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun. Ada cara lain untuk mendapatkan fisiologi racun Haltian, seperti meracuni bayi saat lahir atau selamakan. Jika bayi yang diracuni berhasil bertahan hidup, ia akan mendapatkan sedikit ki racun dan membentuk fisiologi racun. Namun, metode ini sulit, dengan 1 dari 1000 peluang keberhasilan. King Sui tidak yakin apakah pria ini memiliki fisiologi racun Xiantian atau Hautian. Fisiologi racun Xiantian biasanya lebih kuat daripada rekan Hautian mereka dan 1000 tangan racun harus dikultivasikan sejak muda, jadi kultivasi pria ini benar-benar mengesankan. 1000 tangan racun mendapatkan namanya karena mengharuskan seseorang untuk memandikan tangan mereka dalam campuran 1000 jenis tumbuhan beracun. Praktisi menggunakan obat-obatan untuk menyerap dan mencegah racun ki menyerang jantung dan perlahan mengolahnya. Ketangguhan 1000 tangan racun terletak pada ramuan beracun yang digunakan dalam proses budidaya, tetapi tentu saja, ini datang dengan risikonya sendiri, karena mereka yang memiliki fisiologi racun tidak sepenuhnya kebal terhadap racun. King Sui akhirnya mengerti dari mana pemilik toko mendapatkan kepercayaannya, karena melawan 1000 tangan racun, para pembudidaya dengan level yang sama akan dengan bijak mundur melawannya. Namun, King Sui sedikit unik, karena dia juga ahli racun. Dia tidak takut racun sama sekali, tapi seperti orang lain, dia tidak kebal. Dia hanya memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap racun. Tangan suci. King Sui segera menggunakan tangan suci. Energi alam adalah penangkal semua hal jahat dan beracun. Penghitung juga dibatasi oleh kekuatan, karena lawan dengan kekuatan yang sama paling banyak dapat menekan setengah dari kemampuan lawan mereka, terkadang bahkan lebih sedikit. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, segala bentuk perlawanan tidak ada gunanya, seperti bagaimana King Sui mampu menekan pemilik toko dengan kekuatan mutlak. King Sui bahkan melawan lawannya dengan tangan sucinya sehingga hasilnya dapat diprediksi. Pemilik toko dikirim terbang, muncrat darah saat dia pingsan. King Sui tidak repot-repot pergi, apakah lawan bisa hidup akan tergantung pada keberuntungannya sendiri dan bahkan jika dia bertahan dia akan menjadi cacat. Orang seperti ini tidak pantas mendapat simpati. Mereka yang ingin merampok orang lain harus siap mati. Ketiganya langsung kembali ke rumah, awalnya ingin menghabiskan waktu tetapi suasananya benar-benar hancur. Meskipun insiden itu tidak serius, itu adalah kesenangan yang mematikan. Selain itu, mereka perlu memperbaiki pagoda terlebih dahulu, setelah itu bahkan jika mereka ditikam dari belakang atau diserang secara diam-diam, mereka tidak perlu khawatir. Pagoda juga akan menjadi lebih menakutkan dengan pertumbuhan kekuatan mereka. Kembali ke halaman di Imperial Cuisine Hall, mereka langsung mengunci gerbang, lalu King Sui berkata, jangan biarkan siapapun menggangguku, aku akan mencobanya. Ini sudah malam, tidak ada yang akan mengganggumu. Qin King buru-buru berkata. Benar, mengetahui bahwa kita semua ada di sini, siapa yang akan datang dan mengganggu kita di malam hari? King Sui mengangguk.
Wajah Qin King menjadi lebih merah, bukankah menjadi akan membunuhmu? King Sui terkekeh sebelum mengeluarkan pagoda harta karun nasib surgawi, dia menggunakan jari-jarinya untuk memeras esensi darahnya, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, semuanya disempurnakan ke dalam pagoda dan ketika tetesan keempat hendak masuk, dia menggunakan pedang kinya untuk langsung memotongnya menjadi 2. Menggunakan pedang kinya untuk membelahnya dengan hati-hati menjadi 2 benar-benar tidak sederhana. Menghamburkan bagian atas, dia membiarkan setengah jatuh memasuki pagoda. Setelah itu, dia membungkus pagoda dalam gelembung Yuan Qi. Tiba-tiba, pagoda memancarkan cahaya yang kuat dan menghilang dalam sekejap. King Sui memperhatikan pagoda 7 warna dan indah berdiri tegak di dantiannya. Itu memancarkan cahaya redup dan mengelilingi kapal Paragon di samping bendera 5 elemen surgawi, pelet Ki Kaisar, dengan itu. Kesuksesan. King Sui bisa merasakan kehangatan yang sangat nyaman berdenyut di sekujur tubuhnya, itu adalah efek pasif yang tidak memerlukan seseorang untuk menaikkan nilainya dan bahkan artefak kelas surgawi yang bisa bergabung dengan dirinya sendiri. Hilangnya pagoda itu mengejutkan kedua wanita itu dan mereka tahu apa artinya itu. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk item yang dibawa kembali oleh King Sui, tetapi mereka bahkan tidak bermimpi bahwa itu akan menjadi item kelas surgawi yang dapat bergabung dengan tubuh. King Sui membuka matanya, bermandikan wewangian saat dia menghirup udara. Benar-benar harum. Dia memberitahu kedua wanita itu, gunakan 3,5 tetes Blood Essence untuk membuatnya mengenali Anda, tidak lebih dan tidak kurang Blood Essence. King Sui menekankan esensi darah tetapi tidak berarti apa-apa secara khusus. Tetap saja, Tante Lingyan menoleh untuk melihat King Sui secara tidak wajar, tetapi dengan harta karun tepat di depan mata mereka, kedua wanita itu langsung mengoleskan 3,5 tetes darah esensi ke dalam pagoda. AST 1832 Jangan biarkan dirimu menyesal. Ketika kedua wanita itu membuka mata mereka lagi, mereka menatap King Sui dengan tidak percaya saat mereka menemukan efek mengerikan dari pagoda kecil yang misterius itu. King Sui dan kedua wanita itu sudah berada di peringkat teratas rantai makanan, setidaknya dari sudut pandang King Sui dan pagoda ini dapat menggandakan kekuatan mereka. Melihat pagoda menyatu dengan tubuh mereka, kedua wanita itu sudah bisa mengetahui bahwa itu adalah harta yang luar biasa, tetapi untuk berpikir bahwa itu memiliki efek yang luar biasa. Meningkatkan kekuatan 1 kali lipat hanyalah keterampilan sementara, tetapi untuk meniadakan kerusakan dari lawan yang berlevel sama tanpa batasan waktu atau tempat, itu benar-benar luar biasa. King Sui, barang yang sangat bagus, apakah kamu akan merasa sakit hati dengan kami mengambilnya? Qin King sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda King Sui. Bahkan dia tidak tahu dalam keadaan apa dia berada. Memberikannya kepada wanita saya tidak akan pernah membuat saya sakit hati. King Sui tertawa. Qin King tidak menanggapi, dengan ringan menundukkan kepalanya, dia sangat berkonflik karena pria ini baik dalam semua aspek, dia hanya sedikit terlalu sembrono dan tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Karena itu, dia tidak bisa menyerah dan menjadi wanita secepat itu. Pikiran ini membuatnya menghela nafas di dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dia ditakdirkan untuk terjerat dengannya, atau tidak menikah sama sekali. Dia akan sering memikirkannya dan hatinya akan merasa damai melihatnya. Itu adalah perasaan yang sangat dia nikmati. Tante Lingyan juga terbiasa dengan permainan King Sui, kekuatan terbesar seseorang adalah kemampuan beradaptasi mereka dan karena tidak ada yang ingin diganggu sampai mati, mereka akhirnya akan beradaptasi dan terbiasa. Begitu seseorang terbiasa dengan kehadiran orang lain, mereka akan merasa hampa tanpa kehadiran orang tersebut. King Sui ingin mereka terbiasa dengannya dan menyusup ke dalam hati mereka, untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Tante Lingyan baru saja melakukan terobosan dan sekarang dengan pagoda harta karun mandat surgawi, kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia sekarang lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pagoda harta karun mandat surgawi, melawan orang lain dengan level yang sama adalah permainan anak-anak karena mereka bisa bertindak seperti karakter kebal dalam permainan. Mereka bisa terus mengeluarkan serangan kuat tanpa peduli. Kedua wanita itu masih sangat gembira karena King Sui telah memberi mereka barang yang sangat berharga. Hanya ada 3 yang tersedia dan dia memiliki lebih banyak wanita daripada hanya 3, namun dia memberikannya kepada mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka yang memiliki uang mencintai uang, karena memiliki uang berarti memiliki dunia. Dengan uang, seseorang bisa berbakti dan membeli hadiah dan tonik untuk orang tuanya. Tentu saja, beberapa membantah klaim itu dan percaya bahwa cinta dan kekerabatan tidak dapat dibeli dengan uang. Hal ini tampak logis tetapi praktis, masyarakat materialistis dan hanya bertahan hidup membutuhkan uang,
sehingga mereka yang miskin tidak memiliki kemewahan membahas cinta dan kekerabatan. Ini seperti yang dikatakan seorang pria di kehidupan sebelumnya. Dia sibuk dan meskipun dia tidak bisa hanya menggunakan uang untuk mengungkapkan cintanya kepada orang tuanya, uang adalah saluran baginya untuk mengekspresikannya. Ketika orang tua melihat anaknya berhasil, itu juga merupakan bentuk bakti. Jika Anda miskin dan menderita, apakah Anda masih bisa mengklaim bahwa Anda mencintai orang tua Anda jika Anda membiarkan mereka menemani Anda dalam kemiskinan dan penderitaan? Meskipun ini sedikit ekstrim, King Sui setuju dengan pemikiran seperti itu. Uang tidak maha kuasa tetapi tanpa uang, seseorang tidak kompeten. Kekuatan di dunia ini setara dengan uang di dunia sebelumnya, mereka berdua terlalu penting. King Sui akhirnya bisa mengerti mengapa orang kaya bisa memiliki wanita dengan mudah, karena antara wanita, roti dan uang, tidak ada yang akan membantah perlunya roti. Untuk hidup, hidup adalah hal yang paling penting. Hidup dengan seseorang dan berjalan bersama dalam hidup adalah hal yang paling membahagiakan. Ini sudah cukup larut, aku akan kembali dulu, selamat malam. Tante Lingyan memandang King Sui dan Qin King sebelum tersenyum saat dia pergi menuju pavilionnya sendiri. King Sui mengangguk ketika dia melihat Tante Lingyan kembali ke pavilionnya sendiri, senyumnya yang tak tertahankan masih segar dalam ingatannya dan bukan hanya dia juga, bahkan Qin King akan mengakui bahwa senyumnya terlalu indah, seperti rangkaian bunga yang mekar di musim semi, membawa pesona yang tak terbantahkan. Bukankah itu pemandangan yang bagus? Qin King tersenyum. Ya memang, tapi kamu juga pemandangan yang bagus. King Sui berbalik untuk melihat Qin King, yang tampak sedikit cemburu. Kamu tidak bersungguh-sungguh. Qin King tersenyum pada King Sui. King Sui tiba-tiba merasa jarak di antara mereka sangat kecil, dia tersenyum dan meraih kedua tangannya, menyebabkan Qin King menjadi bingung, saat dia mulai berjuang. Namun, King Sui, meskipun masih tersenyum padanya, dia menolak untuk melepaskannya. Kecil, apa yang kamu lakukan? Qin King berhenti berjuang, berbalik untuk menatap King Sui. Kamu sedang mempertimbangkan apakah akan menjadi wanitaku, bagaimana hasilnya? King Sui menarik mereka lebih dekat. Kamu berjanji tidak akan memaksaku. Qin King dengan ringan menundukkan kepalanya, wanita yang mendominasi itu tiba-tiba menjadi lemah lembut dan pendiam. Transformasi ini mengejutkan King Sui sesaat tetapi tidak lama sebelum dia memeluknya dan langsung mencium bibir ceri itu. Qin King tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu dan juga terpana. Ketika dia mendapat pegangan, dia merasakan sesuatu yang licin di mulutnya, embusan bau dan aura pria melayang ke lubangnya. Dia sangat berkonflik, karena dia mendapati dirinya tidak membenci sensasi ini dan hanya menganggapnya menarik. Ketika dia akhirnya kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia sudah sampai pada kesimpulannya, tetapi pria ini hanya mendorong surat itu. King Sui tidak berharap dia merespons setelah keterkejutannya. King Sui dengan rakus mengisap bibir itu, tangannya terus-menerus berkeliaran dan hanya sampai mereka mencapai puncaknya, Qin King mendorongnya menjauh, tetapi tangan King Sui telah menyentuh harga dirinya. Masih tidak melepaskan. Qin King dengan dingin berpunuk. King Sui menggunakan kekuatannya untuk meraba-raba sebentar sebelum dengan enggan melepaskannya. Dia mengeluarkan tangannya untuk mengendus, benar-benar harum. Kamu benar-benar orang jahat. Qin King dengan cepat menghilang. King Sui memperhatikannya pergi, sebelum berjalan ke pavilionnya sendiri, sambil tersenyum dan menyeringai pada keuntungannya yang tak terduga. Qin King tidak marah dan tanggapannya memberitahunya sebanyak itu. King Sui merasa seperti banyak kemajuan telah dibuat dan itu akan jauh lebih sederhana di masa depan. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada beberapa orang, jadi dia tidak mencoba memaksa dirinya untuk menolak gagasan atau tindakan tertentu, karena hidup ini terlalu singkat untuk disesali. AST 1833 2 bulan kemudian, Yin Zheng, Raja Gurun. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Ketika mereka pertama kali kembali, Xuanwo tidak ada di sana, tetapi dia kembali tak lama setelah itu, sementara semua orang menikmati 2 bulan kedamaian dan ketenangan. Dalam jangka waktu 2 bulan, King Sui mengunjungi Istana Raja Laut Matahari terbenam dalam banyak kesempatan. Karena tidak butuh banyak waktu untuk bepergian, dia tinggal di kedua tempat itu selama beberapa hari. Namun hari ini, Ling Fei melahirkan seorang putra, menyebabkan Yin Tong diliputi kegembiraan. Aula masakan kekaisaran menghentikan bisnis untuk jamuan makan. Aula masakan kekaisaran adalah keberadaan transenden di sekitar wilayah ini, dengan Lan Lingfeng dari klan Lan nomor 1 kota Linhai, para undangan tidak banyak, tetapi semuanya memiliki hubungan baik dengan Aula. Di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. King Sui sudah lama tidak ke sini, tapi dia tahu bahwa siapapun,
terlepas dari statusnya, bisa menjadi penyelamat di saat-saat penting. Seseorang yang benar-benar mampu akan berteman di sekitar, tanpa mempedulikan status sosial. Perjamuan tidak berlangsung lama, dimulai pada sore hari dan berakhir tepat sebelum matahari terbenam. Setelah para tamu pergi, semua orang di Imperial Cuisine Hall berkumpul untuk mengobrol dan bergembira. King Sui, beri nama anakku. Yin Tong tersenyum. King Sui tercengang ketika dia menyadari bahwa dia telah membantu menamai beberapa anak. Dunia ini memiliki mitos bahwa mereka yang diberi nama oleh pembudidaya yang kuat, akan memiliki prestasi besar di masa depan. Ini jelas tidak terbukti secara ilmiah, tetapi karena seseorang dapat disebut oleh seorang kultivator yang kuat, itu berarti bahwa anak itu cukup kaya dan memiliki suasana yang baik untuk tumbuh. Oleh karena itu, bahkan ketika tumbuh dewasa, anak ini tidak akan terlalu lemah kecuali dia adalah seorang pesolek untuk memulai. King Sui adalah kultivator terkuat yang hadir dan kehormatan jatuh padanya. Dia bukan tipe orang yang mengabaikan hal-hal seperti itu, jadi dia tersenyum, kami akan memanggilnya Yin Zheng dan nama panggilannya adalah Raja Hutan Belantara. King Sui mengingat Raja Hutan Belantara dari kehidupan masa lalunya, dengan sikap yang selalu berubah namun mengagumkan dan kekuatan besar yang menyaingi ayahnya sendiri, Raja Lang. Dia menamai bocah itu Zheng setelah kebenaran, kuat dan terhormat. Bagus, kita akan memanggilnya Yin Zheng, tapi nama Raja Hutan Belantara ini sepertinya sedikit flamboyan. Yin Tong terkekeh, karena dia lebih taat hukum dan berhati-hati, namun murah hati dan baik hati. King Sui sangat menyukai kepribadiannya. Yin Tong juga menyadari mengapa King Sui memilih nama yang dia lakukan dan sebenarnya, dia tidak yakin apakah cara dia melakukan sesuatu itu baik atau tidak. Seperti Ling Fei, dia biasanya bukan pembicara yang manis. Semua orang tahu bahwa pujian dinyanyikan untuk menghibur orang dan wanita perlu dihibur. Iya, tepatnya, itu bukan masalah dihibur, tapi sebuah metode. Kebanyakan orang menyukai pujian dan bahkan jika Ling Fei cantik, dia tetap gembira ketika menerima pujian, terutama pujian dari orang yang dicintainya. Oleh karena itu, ketika pria berbicara dengan wanita yang mereka sukai, ada baiknya berbicara kotor, karena itu akan menjadi pengalaman yang baik dan jauh lebih mengasyikkan. Lan Lingfeng juga sangat normal, tetapi memiliki gaya yang sangat berbeda dari Yin Tong. Dia sangat cici dengan Zichesa sampai-sampai King Sui tidak bisa mengatasinya. King Sui bahkan merasa dia agak membosankan, kebosanan yang melekat, itu bukan penyakit tetapi kejadian normal bagi pria. Dari 10 pria, 9 orang membosankan dan tertekan. Sebuah nama hanyalah sebuah simbol dan Yin Tong senang dengan nama Yin Zheng. Untuk saat ini, Ling Fei masih belum pulih. Dia sebagian besar baik-baik saja, mengingat bahwa dia adalah seorang kultivator yang kuat di aula masakan kekaisaran dan bahkan telah bergabung dalam perayaan untuk sementara waktu. Sa kecil, Ling Feng, kalian harus terus berusaha, pasangan ini sudah berhasil. Yu Ning tersenyum. Iya, ya, kami selalu bekerja keras, tetapi terkadang mereka sulit didapat. Lan Ling Feng mengangguk dengan serius. Zichesa menjadi merah ketika dia mencubitnya, apa yang kamu katakan? King Sui tertawa sampai dia hendak menyemburkan minumannya, sementara Suen Wo juga memerah. Topik ini agak canggung untuk masuk lebih dalam, tetapi implikasinya sudah lucu, gangguan Zichesa bahkan membuat Yunyang merasa tidak wajar. Yunyang memang mengatakan itu, tapi dia tidak bermaksud lebih dalam, menyebabkan dia merasa sangat malu dan canggung. Namun, dia sudah tumbuh dewasa dan diakui oleh semua orang, termasuk King Sui, sebagai kakak perempuan mereka. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Lan Lingfeng terkekeh, hidupnya sangat hebat. Sebelumnya, dia menjadi sorotan, bangga dan dihormati, tetapi dia pahit karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan, namun sekarang dia juga dapat menikmati cintanya, yang tentu saja membuatnya merasa gembira. Makan malam ini berlangsung sampai larut sebelum semua orang akhirnya bubar. Tante Lingyan dan Qin King akhirnya kembali beberapa hari yang lalu, saat mereka berjalan-jalan, sambil mengikuti pertumbuhan kekuatan Tante Lingyan dan perubahan mentalitasnya. Kedua wanita yang pergi bersama memungkinkan King Sui untuk bersantai, karena Tante Lingyan juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang mampu berhadapan dengannya, belum lagi pagoda harta karun mandat surgawi dan set dewa-dewi. Qin King tidak begitu kuat, tapi dia tidak bisa diremehkan, begitu dia lebih kuat dari King Sui. Meskipun dia lebih lemah sekarang, perbedaannya tidak terlalu besar. Kedua wanita itu sangat akrab dengan para wanita di Istana Raja Laut Matahari Terbenam, sering pergi ke sana dan bahkan memakai tablet tua Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Ini bukan kejadian yang aneh, karena baik King Sui dan Qin King memegang banyak tablet, ini adalah pertukaran manfaat dan pembentukan hubungan. Padahal,
Itu tidak perlu mengingat King Sui adalah jembatan antara para wanita dan mereka bahkan seperti saudara perempuan. Sebagai wanita yang berbagi pria, mereka akan menjadi saudara perempuan atau musuh bebuyutan. Saudara perempuan yang berhubungan darah masih akan berpisah saat menikah sementara menikahi pria yang sama berarti bergabung dengan keluarga yang sama seumur hidup. Hal ini terutama berlaku untuk orang pedesaan yang akan memiliki semua istri mereka tinggal di bawah atap yang sama, mengingat kurangnya rumah dan beban tambahan. Bagi sebuah keluarga, tinggal terlalu jauh sama dengan tidak berada dalam keluarga lagi. AST 1834 sulit untuk menemukan orang kepercayaan, bersiap untuk pergi. Istana Raja Laut Matahari Terbenam. King Sui saat ini tinggal di sini, dia kembali tepat setelah anak Yin Tong berusia 1 bulan. Dia telah tinggal di Imperial Cuisine Hall selama 3 bulan dan menundanya selama sebulan lagi setelah kelahiran anak Yin Tong. Yin Tong dan Lan Lingfeng sudah menjadi kuat, tetapi masih ada banyak ruang untuk tumbuh, karena kekuatan mereka masih meningkat pesat. Pada periode ini, King Sui menyarankan mereka untuk hanya mengkonsolidasikan fondasi mereka, tanpa terburu-buru atau menahan diri. Selain menggunakan pil obat untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka, King Sui melanjutkan untuk mengajari mereka seni tinju untuk meredam kekuatan tubuh mereka. Bahkan jika mereka adalah pewaris dewa pertempuran, King Sui masih mengubah arah mereka secara drastis, karena masa depan mereka yang dulu terbatas dipenuhi dengan harapan. King Sui mengingat pria kekar yang telah dia sembuhkan dalam sebulan, mengejutkan pewaris Sage yang bodoh sampai ke intinya. Yang lebih sulit dipercaya baginya adalah kekalahannya yang cepat di tangan King Sui. Dia dikalahkan hanya dalam 3 gerakan dan King Sui bahkan berdiri diam, dia tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Ini merupakan pukulan telak bagi pria kekar itu, karena dia merasa bahwa menawarkan kekuatannya sebagai kompensasi untuk kesembuhan sudah cukup dan percaya bahwa dirinya layak. Namun, kekuatannya bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan King Sui, yang tidak meminta apa-apa, hanya memberinya nasihat dan memintanya untuk mengurus Imperial Cuisine Hall jika itu nyaman. Pria kekar secara alami bersedia dan meskipun King Sui masih tidak tahu nama pria itu, dia mempercayai reputasi pewaris bijak yang bodoh. King Sui tidak mengungkapkan identitasnya. Dengan penggabungan bertahap Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Serigala Naga Eastern Peak, mereka dapat dianggap sebagai hegemoni lokal. King Sui masih waspada menjadi pohon tinggi yang menangkap angin, karena kunci yang terlalu tinggi adalah pedang bermata dua dan karena itu dia ingin kedua istana perlahan-lahan membangun diri mereka sebagai entitas yang terpisah. The Sunset Sea King Palace dan Eastern Peak Dragon Wolf Palace sangat sederhana dan belum menarik perhatian kekuatan manapun, tetapi tidak akan lama sebelum kedamaian seperti itu rusak. King Sui mulai gelisah, kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Muyun Qingge tahu sumber masalahnya, tetapi wanita lain dibiarkan bingung karena King Sui tidak pernah membicarakan hal ini setelah dia kembali. Sudah 8 bulan, permaisuri vampir akan melahirkan iblis suci dan dia masih bingung apakah dia harus mengunjungi atau tidak. Dia telah menunda keputusan karena ada waktu tersisa, tetapi dengan tanggal yang semakin dekat, dia harus menelepon. King Sui dengan frustrasi meninggalkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, mengamati berbagai makhluk bawah laut, yang masing-masing akan menjadi harta karun yang indah di kehidupan masa lalunya, iblis kecil yang cantik. King Sui bergerak di belakang batu besar dalam sekejap. Kamu sangat merindukanku, datang ke sini untuk mengamatiku secara diam-diam. King Sui tersenyum sambil menatap Muyun Qingge. Bah, siapa yang akan merindukanmu, aku hanya mengasihanimu dan datang untuk menghiburmu. Muyun Qingge membalas senyumannya. Wow, menghiburku dan bagaimana kamu mengusulkan kamu akan melakukan itu? King Sui menjilat bibirnya saat dia menatap dengan iri pada puncak Muyun Qingge. Mereka mengangkat pakaiannya, sangat menyejukkan mata bahkan tanpa lapisan pakaian. Muyun Qingge menjadi bingung oleh tatapannya, tetapi dia menolak untuk berpaling dan dia menutupi matanya, kamu tidak bisa menatapku seperti itu. King Sui bisa melihat tangan di wajahnya, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi pandangannya, dan King Sui bisa merasakan pesona alam yang dia pancarkan sebagai Drakaina. Mereka semua menakjubkan untuk memulai, mampu memikat orang lain tanpa berbuat banyak. Kamu sangat cantik, bagaimana kamu bisa begitu pemalu? King Sui menggoda wanita ini, yang tidak pernah dia pahami sepenuhnya. Nyonya Istana Matahari Terbenam sudah dewasa, tapi dia masih memberi kesan kuat pada King Sui, sementara Muyun Qingge sangat halus, jarang berhubungan dengan King Sui dan tampaknya melakukan tindakan seolah-olah dia tidak jatuh cinta padanya sama sekali. Aku datang dengan niat baik, tapi karena kamu masih bisa menggodaku, maka sepertinya kamu baik-baik saja. Muyun Qingge menarik tangannya, sebelum mundur. Dia akan pergi. Jangan seperti ini, karena kamu sudah di sini,
ayo jalan-jalan, aku membutuhkanmu. King Sui tersenyum saat dia menarik tangannya, menyeretnya di sepanjang jalannya. Mereka sudah memiliki sesuatu yang terjadi sebelumnya, tapi Mu Yun Qingge menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak menolaknya dan membiarkannya menariknya. Dia bingung dengan pikirannya, tidak menerima atau menolaknya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? King Sui memegang tangannya dengan erat, saat dia berkata tanpa daya. Apapun yang Anda lakukan dapat dibenarkan, ikuti saja apa kata hati Anda. Mu Yun Qingge dengan ringan berkata. Jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? King Sui berbelok di kejauhan. Setiap orang memiliki tanah suci mereka sendiri, bahkan orang berdosa yang jahat, yang tidak dapat ditebus, tidak terkecuali. Aku bukan kamu, aku tidak bisa bertindak atas namamu. Mu Yun Qingge menggelengkan kepalanya. Wow, gadis kecil itu sedang berkhotbah. King Sui menggodanya dan menerima pukulan. Pergilah, aku tahu kamu ingin pergi, kalau tidak kamu tidak akan sekoyak ini. Bertindak sesukamu, selama hati nuranimu tetap bersih. Mu Yun Qingge menatap King Sui dengan tegas. Oke, King Sui tahu bahwa setiap orang yang berpikiran jernih dapat melihat kebenaran. Dia ingin pergi, atau dia tidak akan berkonflik sama sekali. Karena ini masalahnya, maka dia ingin menjalani hidup tanpa penyesalan terlepas dari hasilnya. Setiap orang membutuhkan orang kepercayaan yang paling mengenalnya, atau itu akan sangat disesalkan. King Sui tiba-tiba merasa seperti telah menemukan orang seperti itu di Mu Yun Qingge. Ada pepatah di kehidupan sebelumnya bahwa pria membutuhkan 3 wanita, seorang istri, seorang kekasih, dan seorang kepercayaan. Dari semua itu, orang kepercayaan adalah yang paling sulit ditemukan. Itu bukan hanya pembicaraan dari hati ke hati, tetapi seorang teman sejati yang bisa dia ajak bicara tentang apa saja dan segalanya. Sebenarnya, ini tidak mungkin bagi King Sui. Berkeliaran di sekitar istana Raja Laut Matahari terbenam selama setengah bulan, King Sui mengucapkan selamat tinggal tanpa menjelaskan apapun, hanya Mu Yun Qingge yang tahu tentang itu. AST 1835 Gunung Suci, Istana Pembantaian Luo. King Sui akhirnya memutuskan untuk pergi ke Vampiric Demoness Hills, karena dia tidak ingin membuat dirinya menyesal. Dia percaya pada takdir seperti di dunia yang luas ini, bahkan musuh harus ditakdirkan untuk bertemu. Itu juga merupakan bentuk takdir untuk menjadi musuh, karena ada begitu banyak orang lain di dunia, mengapa harus kamu? King Sui pertama kali mengunjungi Gunung Suci karena dia memiliki beberapa hubungan dengan gunung tersebut. Belum lama sejak perpisahannya, tetapi banyak hal telah terjadi sejak itu, membuat ini terasa seperti kenangan yang jauh. Gunung Suci. King Sui tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol. Dia bergegas langsung ke Gunung Suci dalam waktu sekitar 10 hari dan secara kebetulan bertemu Ru Meng di pintu masuk. Ru Meng adalah kepala pelayan yang dia temui pertama kali dia datang dan dia terkejut melihatnya. Lalu dia tersenyum, apa yang membawamu ke sini? King Sui tiba-tiba merasa bahwa dunia selalu berubah. Wanita dingin dan tidak bisa didekati ini justru tersenyum menyambutnya. Saya datang ke sini untuk menangani beberapa hal, apakah Nyonya Istana Anda ada? Dia ada di sini, dia tahu kamu akan datang, tapi kamu datang lebih awal dari yang diharapkan. Ru Meng tersenyum saat dia berbalik untuk memimpin. King Sui mengikuti di belakangnya, melangkah menuju puncak Gunung Suci. Dia masih terkejut bahwa Seng Jun akan sangat yakin akan kepulangannya. Mu Yun Qingge telah menumpahkan kacang ketika mereka pergi dan dengan kecerdasannya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Dia bahkan meminta Seng Jun untuk menjaga permaisuri vampir, jadi kepercayaan dirinya tidak terlalu mengejutkan. Dengan cepat mencapai puncak, itu masih sama seperti sebelumnya dan dia kebetulan melihat wanita itu berjalan keluar. Seng Jun. Wanita ini seperti peri yang tidak ternoda, dia memberikan getaran yang sama seperti yang dilakukan Ye Jiange, tetapi hanya ada beberapa kesamaan. Ye Jiange merasa lebih murni dan tidak ternoda, sementara wanita ini memancarkan aura keabadian dan kebangsawanan yang tak terbantahkan. Sepasang mata berbintang dan berpijar mengungkapkan senyum ramah yang hangat. Ini adalah perbedaan utama antara dia dan Ye Jiange. Meskipun dia tampak tidak bisa didekati, dia sebenarnya sangat ramah. Kamu sudah datang. Seng Jun tersenyum ketika dia berbicara, seperti reuni antara teman-teman lama, tidak terlalu dekat tetapi sangat alami. Di puncak gunung, awan yang melayang di sekelilingnya melukiskan gambar makhluk abadi yang cantik. Saya harap Fairy Jun baik-baik saja. King Sui tersenyum sambil mengangguk, menanggapi salamnya. Ru Meng diam-diam pergi atas kemauannya sendiri. Kamu pergi dengan sangat tergesa-gesa terakhir kali. Saya sudah menyiapkan jamuan makan. Seng Jun mengundangnya. King Sui tercengang, kamu tahu aku akan datang.
Aku punya perasaan. Tidak kusangka kau sangat memahamiku. Aku tidak mengerti kamu. Seng Jun tersenyum, tidak lagi main-main dan genit, tetapi ekspresi tegas dari intoleransi terhadap siapapun yang melanggarnya. King Sui tidak mencoba mengambil keuntungan darinya, hanya menyadari kebodohannya setelah tanggapannya, tetapi kata-kata pintarnya dengan jelas menguraikan hubungan mereka. King Sui dengan canggung menggosok hidungnya dan menahan diri untuk tidak berbicara karena itu hanya akan menambah gagasan bahwa dia memiliki desain pada dirinya, jadi dia menertawakannya saat dia mengikutinya ke aula utama. Hanya ada dua dari mereka di perjamuan, King Sui terkejut, tetapi tidak terkejut karena, dari semua anggota Gunung Suci, dia hanya mengenalnya. Oleh karena itu, dia secara alami akan menahan diri untuk tidak mengundang orang lain, karena itu hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Selamat datang kembali di Gunung Suci. Seng Jun mengangkat gelas anggurnya untuk bersulang saat dia tersenyum. King Sui mengembalikan roti panggangnya dan tersenyum, terima kasih. Bukan apa-apa, saya tidak banyak membantu dan dia baik-baik saja. Anda sedikit lebih awal, tetapi tidak terlalu awal. Seng Jun tersenyum. King Sui tahu bahwa dia sedang berbicara tentang permaisuri vampir, dia dengan tak berdaya menjawab, itu sudah terjadi, saya setidaknya harus mengunjungi sekali, atau saya akan merasa bersalah. Wanita cantik yang menemanimu ke sini seharusnya dari ras Drakaina, sepertinya hubunganmu dengannya cukup baik. Pernyataan Seng Jun membingungkan King Sui. Kami berteman baik, mengapa kamu bertanya? King Sui bingung. Setelah mencapai level kita, beberapa kebiasaan perlu dilanggar, jika kamu tidak mau mengambil langkah itu, permaisuri vampir tidak berada dalam situasi yang berbeda dari kita. Seng Jun meletakkan gelas anggurnya. King Sui menyadari fakta ini tetapi ada simpul di hatinya mengenai masalah ini. Bukan karena dia membenci permaisuri vampir, dia bahkan melihatnya sebagai keberadaan yang unik, seorang iblis vampir yang suci dan murni. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia tersenyum, saya mengerti, saya sudah menerima ini ketika saya datang ke sini. Itu bagus, aku sangat berharap kamu bisa menerima ini. Seng Jun mengangguk. Terima kasih, kemampuan beradaptasiku cukup bagus. Kamu datang pada saat yang tepat, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Seng Jun tersenyum pada King Sui. King Sui mengangguk, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk masalah yang bisa merepotkanmu, aku akan bersedia membantu selama aku bisa. Para iblis vampir telah tenang setelah kepergianmu, jarang keluar untuk menghisap darah, tetapi istana pembantaian Luo yang jaraknya 50.000 mil laut sudah mulai memamerkan taring mereka di istana suciku, kurasa aku tidak bisa menangani mereka. Seng Jun berbicara perlahan saat dia melihat King Sui, tetapi dia menyebutkan ini secara alami, tanpa sedikit pun kekhawatiran yang terlihat di ekspresinya. Istana pembantaian Luo, King Sui bertanya dengan bingung. Dia tidak akrab dengan kekuatan lokal dan hanya ingin mengetahui kekuatan kasar dari istana pembantaian Luo ini. Istana pembantaian Luo adalah kekuatan dari ras akuatik, mereka terutama terdiri dari raksasas, ras yang kuat di dunia laut. Mereka dilahirkan dengan kekuatan surgawi, tulang yang kuat, dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Di antara mereka, ada raksasa yang lebih menakutkan, akrab dengan teknik warisan, mereka memiliki setidaknya 5 pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama dengan saya. Petik 2. Seng Jun memandang King Sui, dia tahu apa yang ditanyakan King Sui, jadi dia perlahan menceritakan semua yang dia tahu. Jika perbedaannya begitu besar, lalu mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk pindah ke Gunung Sucimu? King Sui penasaran. Gunung Suci dilindungi oleh seorang senior, tetapi senior itu sudah pergi. Istana pembantaian Luo segera mulai bergerak setelah mendengar berita ini. King Sui bisa menebak bahwa senior itu mungkin meninggalkan dunia, atau istana pembantaian Luo tidak akan memiliki nyali untuk bergerak di Gunung Suci. Kamu memiliki kepercayaan seperti itu padaku. King Sui penasaran, karena kekuatannya bahkan tidak setara dengan Seng Jun. Istana pembantaian Luo memiliki 5 ahli di tingkat yang sama dengan Seng Jun, wanita ini terlalu percaya padanya. Kombinasi aku dan Secret Moon Stallion sudah cukup untuk mengancam mereka, jika kami menambahkanmu ke dalam campuran, peluang kemenangan kami akan sangat tinggi, tentu saja, masih ada bahaya, jadi aku tidak akan memaksamu. Seng Jun berkata dengan tulus. Itu tidak terlalu menggembirakan, tapi ini benar-benar terasa seperti pertempuran yang tidak bisa kita menangkan. Aku tahu kamu punya metodemu sendiri, jika kita benar-benar tidak bisa bertahan maka kamu bisa melarikan diri. Seng Jun tersenyum pada King Sui.